Negosiasi itu bukan seperti kamu pergi ke medan perang. Ada yang menang dan ada yang kalah. Bagaimana bila sebuah negosiasi itu ibarat kamu dan dia berada dalam sebuah tarian? When it needs two to tango. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara mendapatkan apa yang kamu mau dari sebuah negosiasi. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Ruchi Sinha yang berjudul 3 Steps to Getting What You Want in a Negotiation dan diolah dari berbagai sumber. Ketika bicara soal negosiasi, kita mungkin berpikir untuk tampil keras. Kita harus terlihat kuat seperti layaknya seorang prajurit di medan perang. Tapi sebenarnya, negosiasi itu tidak harus seperti sebuah pertarungan dengan adanya pihak yang menang dan pihak yang kalah. Bagaimana bila kita melihat sebuah negosiasi layaknya seperti sebuah tarian, di mana dua orang atau lebih bergerak seirama mengikuti alunan lagu? Ini sudut pandang yang unik dalam sebuah negosiasi. Wajar saja banyak negosiasi yang gagal bukan karena ketidakcocokan, tapi karena adanya kesalahpahaman satu sama lain. Jadi, penting untuk mendengar apa yang orang lain butuhkan, tanyakan kenapa dan kenapa tidak. Mungkin saja kamu akan menemui peluang yang tak terduga untuk sebuah solusi yang saling menguntungkan satu sama lain. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Negosiasi boleh dibilang merupakan bagian dari hidup manusia. Di dunia kerja, kita bernegosiasi untuk gaji yang lebih tinggi, promosi jabatan, cuti, dan bahkan kebebasan lebih dalam bekerja. Faktanya, kita mungkin bernegosiasi dengan orang lain agar pekerjaan kita selesai dan untuk menjaga sumber daya yang kita atau tim kita miliki. Sayangnya, ketika kita masuk ke dalam sebuah negosiasi dengan pola pikir yang salah, dengan anggapan seperti ingin berperang, maka kita tidak akan berhasil. Kenapa? Karena negosiasi bukan soal mendominasi orang lain. Negosiasi adalah soal menjalin sebuah hubungan. Dan sebuah hubungan hanya bisa tumbuh ketika kita menemukan cara untuk saling memberi dan menerima. Apa tips untuk bisa mempersiapkan sebuah negosiasi yang sukses? Pertama, lakukan riset. Cari tahu dulu apakah yang kamu minta itu realistis atau tidak. Apa yang kamu mau dan hal apa yang membuatmu batal. Mungkin hal ini terdengar masuk akal, tapi terlalu banyak orang jarang memikirkan hal ini dengan matang. Contohnya, kamu sedang melakukan negosiasi gaji untuk pindah ke kantor baru. Ketika ditanya soal ekspektasi gaji, kita biasanya berpatokan pada gaji di kantor sekarang. Namun ini sebenarnya bukan tolak ukur yang baik. Kita bisa saja berakhir meminta terlalu banyak atau terlalu sedikit. Nah, bagaimana bila kamu cari tahu dulu berapa sih kisaran gaji untuk posisi yang sedang kamu incar? Coba lihat laporan panduan gaji. Biasanya beberapa perusahaan headhunter rutin mengeluarkan laporan ini tiap tahun. Bisa juga kamu ngobrol dengan jejaring profesionalmu untuk mencari tahu kisaran terendah, rata-rata, dan tertinggi dari jabatan tersebut. Lalu, coba nego dengan angka yang mendekati batas atas. Buat justifikasi yang jelas kenapa kamu merupakan kandidat yang cocok dan oleh karena itu kamu berhak untuk gaji tersebut. Contoh lain, misalnya kamu yang melakukan negosiasi untuk waktu kerja yang lebih fleksibel karena kamu harus merawat orang tua yang sakit. Kamu perlu mencari tahu soal kebijakan perusahaan terkait kerja dari rumah. Tanyakan diri kamu kapan dan kenapa kebijakan itu dibuat. Coba pikirkan juga apa skema kerjamu yang berbeda bisa mempengaruhi kinerja tim. Kamu bisa membuat presentasi singkat yang menjelaskan kalau sebagian pekerjaanmu itu sebenarnya bisa dikerjakan dari rumah dan tidak akan mengganggu kinerja tim yang sudah ada. Mungkin kamu merasa ini berlebihan, tapi bagi orang yang melihat usaha yang kamu curahkan untuk negosiasi, maka kemungkinan besar kamu akan dapat kata iya. Kedua, persiapan mental untuk negosiasi. Meminta sesuatu kepada orang lain kadang bisa berujung emosional.
Dalam negosiasi, ada banyak perasaan yang nyata dan kompleks. Misalnya rasa takut, keraguan, marah, atau bahkan rasa sakit. Penting untuk punya strategi bagaimana menghadapi semua perasaan tersebut. Mungkin salah satu strateginya adalah dengan mindset defensive pessimism. Artinya kamu berusaha memasang ekspektasi yang rendah atas usaha yang dilakukan. Tidak peduli seberapa bagus usaha tersebut di masa lalu. Alhasil, kamu jadi berusaha untuk mempersiapkan diri lebih sehingga kamu bisa menghadapi tantangan yang muncul. Strategi lain adalah emotional distancing. Idenya adalah kita berusaha agar tidak terlalu melekat pada sebuah hasil tertentu. Hal ini mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Kita mungkin merasa marah dan terluka ketika identitas diri kita terancam. Atau dalam sebuah interview kerja, pasti ada perasaan agar bisa diterima di perusahaan tersebut. Tapi perlu kamu sadari, apapun hasilnya, entah kamu diterima atau ditolak, hal ini bukan merupakan ukuran atas nilai diri. Penting untuk diingat, tidak apa apabila kamu berhenti sejenak dari sebuah negosiasi ketika kamu merasa terlalu emosional. Kamu bisa bilang, "Oke, coba saya pikir dulu ya, besok akan saya kabari." Ketiga, coba tempatkan dirimu dalam posisi orang lain. Sebelum masuk ke dalam sebuah negosiasi, coba bayangkan kamu sebagai lawan bicara. Apa kira-kira kebutuhan mereka? Apa solusi yang mereka butuhkan? Apa tekanan yang sedang mereka hadapi? Apa resiko yang akan mereka ambil? Apakah mereka punya kuasa untuk bilang iya atas permintaan yang kamu ajukan? Dalam sebuah negosiasi, ketika kamu membuat sebuah penawaran, cobalah pertimbangkan dua sisi, kebutuhanmu dan kebutuhan lawan bicara. Tadi kita sudah belajar bagaimana mempersiapkan sebuah negosiasi yang sukses. Nah, sekarang apa yang harus dihindari dalam sebuah negosiasi? Pertama, jangan terburu-buru. Negosiasi itu butuh waktu, apalagi jika kamu ingin semuanya berjalan lancar. Luangkan waktu untuk menjalin hubungan yang nyata dengan lawan bicara. Kamu bisa berbicara sedikit soal informasi pribadimu. Cara ini merupakan gestur kalau kamu sebagai orang yang terbuka dan ingin menjalin hubungan sosial. Langkah ini juga bisa mengubah posisi negosiasi, dari yang awalnya seperti di medan perang menjadi sebuah percakapan yang produktif. Kedua, jangan menerima penawaran yang buruk. Negosiasi bisa jadi sebuah proses yang panjang, penuh tekanan dan melelahkan. Namun ada kalanya negosiasi juga berjalan mudah. Tapi yang perlu diingat, jangan menerima sebuah penawaran hanya karena kita ingin mendapatkan kerjasama tersebut. Apalagi ketika penawaran itu adalah penawaran yang buruk. Penting untuk diingat, kalau tidak ada kerjasama, lebih baik daripada berada dalam sebuah kerjasama yang buruk. Sama halnya ketika kamu sedang melamar pekerjaan. Ketika ditawari gaji dan tunjangan yang tidak sesuai, penting untuk berpikir ulang, apakah kamu beneran ingin menerima semua ini atau tidak? Apakah ada opsi yang lebih baik? Kita juga perlu memahami apa yang ingin kita dapatkan, apa yang bersedia kita korbankan dalam sebuah negosiasi. Kejelasan ini penting agar kamu tahu batasan ketika melakukan negosiasi. Ketiga, jangan over negotiate. Mungkin kita merasa hebat ketika mendapatkan sebuah penawaran yang bagus dan pihak lain tidak. Ini bukan mindset yang benar. Walaupun kita berhasil, apa harga yang harus dibayar? Jangan sampai negosiasi ini justru menjadi pemicu keretakan hubungan yang kalian bangun. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.